Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 21A4. Dalam mata kuliah kodifikasi terkait penyakit khusus kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam sebuah video yang berjudul Klasifikasi Penyakit Infeksi. Kelompok 9 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Diah Dwi Nurrohmah dengan NIM 210205135, Elvira Sinta Cahyani dengan NIM 210205138, dan Fitriana Fianti dengan NIM 210205141. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di video ini? Di video ini kami akan membahas tentang 1. Pengertian infeksi, 2. Klasifikasi, 3. Tanda dan gejala penyakit infeksi, 4. Penyebab seseorang terkena infeksi, dan 5. Cara mengobati dan mencegah infeksi. Yang pertama, pengertian infeksi. Infeksi atau jangkitan adalah serangan dan perbanyakan diri yang dilakukan oleh patogen makhluk hidup. Patogen penyebab infeksi diantaranya mikroorganisme seperti virus, prion, bakteri, dan fungsi. Sementara itu, parasit seperti cacing dan organisme uniseluler juga dapat menyebabkan infeksi, meskipun terkadang istilah dan investasi dipakai bergantian untuk menyebut serangan agen parasitik. Serangan patogen-patogen tersebut maupun racun yang mereka hasilkan dapat menimbulkan penyakit pada organisme inang. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi terbagi menjadi klinis, subklinis, dan laten. Infeksi yang menimbulkan gejala dan tanda yang terlihat jelas disebut infeksi klinis. Sedangkan infeksi yang aktif tetapi tidak menghasilkan gejala nyata dapat disebut infeksi diam atau subklinis. Infeksi yang tidak aktif atau dorman disebut infeksi laten. Contoh dari infeksi bakteri laten adalah tuberkulosis laten. Kata infeksi dapat menunjukkan adanya patogen tertentu, tetapi juga sering digunakan untuk menyatakan infeksi yang tampak secara klinis, atau dengan kata lain kasus penyakit infeksi. Penggunaan ini kadang-kadang para tenaga kesehatan biasanya menyebut kolonisasi atau bukan infeksi ketika mereka menyatakan keberadaan patogen, tanpa adanya infeksi yang tampak secara klinis atau tidak ada penyakit. Berikut beberapa istilah yang berbeda digunakan untuk menggambarkan infeksi, antara lain: pertama, infeksi akut. Infeksi akut yaitu infeksi dengan gejala yang berkembang dengan cepat. Jalannya penyakit bisa cepat atau berlarut-larut. Yang kedua, infeksi kronis. Infeksi kronis terjadi ketika gejala penyakit berkembang secara bertahap selama beberapa minggu atau bulan dan lambat untuk disembuhkan. Yang ketiga, infeksi subakut. Infeksi subakut adalah infeksi dengan gejala yang memakan waktu lebih lama dibandingkan infeksi akut, tetapi timbul lebih cepat dibandingkan infeksi kronis. Selanjutnya ada infeksi laten. Infeksi laten adalah jenis infeksi yang dapat terjadi setelah fase akut. Organisme patogennya ada, tetapi gejalanya tidak. Setelah beberapa waktu, penyakit ini dapat muncul kembali. Dan yang terakhir, infeksi fokal. Infeksi fokal didefinisikan sebagai tempat infeksi awal suatu patogen sebelum mereka menyebar melalui aliran darah ke area lain tubuh. Primer versus opportunistic. Primer versus opportunistic adalah tampilan dan tingkat keparahan penyakit yang dihasilkan patogen tergantung pada kemampuan patogen tersebut untuk merusak inang dan juga kemampuan inang untuk melawan patogen. Akan tetapi, sistem kekebalan inang juga dapat mengakibatkan kerusakan pada inang itu sendiri dalam upaya untuk mengendalikan infeksi. Oleh karena itu, dokter mengklasifikasikan mikroorganisme atau mikroba infeksius berdasarkan status pertahanan inang, baik sebagai patogen primer atau sebagai patogen oportunistik. Patogen primer. Patogen primer menyebabkan penyakit sebagai akibat dari keberadaan atau aktivitas mereka di dalam inang yang normal dan sehat, dan virulensi intrinsiknya atau keparahan penyakit yang disebabkannya. Sebagian merupakan konsekuensi dari kebutuhan patogen untuk bereproduksi dan menyebar. Banyak patogen primer manusia yang paling umum hanya menginfeksi manusia, tetapi banyak penyakit serius diakibatkan oleh organisme yang berasal dari lingkungan atau yang menginfeksi inang non-manusia. Patogen
Patogen oportunistik. Patogen oportunistik dapat mengakibatkan penyakit infeksi pada inang dengan sistem pertahanan yang tertekan atau jika mereka memiliki akses yang tidak biasa ke bagian dalam tubuh, misalnya melalui trauma. Infeksi oportunistik dapat diakibatkan oleh mikroba yang biasanya bersentuhan dengan inang, seperti bakteri atau fungi patogenik di usus atau saluran pernapasan bagian atas, dan mereka juga dapat berasal dari inang lain atau dari lingkungan sebagai akibat dari cedera, misalnya infeksi luka pembedahan atau patah tulang. Penyakit oportunistik membutuhkan kerusakan pertahanan inang yang dapat terjadi sebagai akibat dari cacat genetik, paparan obat, antimikroba, atau bahan kimia. Mungkin terjadi setelah keracunan atau kemoterapi. Paparan radiasi penion atau sebagai akibat dari penyakit infeksi dengan aktivitas imunosupresif seperti campak, malaria, atau AIDS. Infeksi primer versus sekunder. Infeksi primer adalah infeksi yang atau secara praktis dapat dipandang menjadi akar penyebab masalah kesehatan saat ini. Sebaliknya, infeksi sekunder adalah sekuela atau gejala sisa atau komplikasi dari penyebab utama. Sebagai contoh, tuberkulosis paru sering merupakan infeksi primer, tetapi infeksi yang terjadi hanya akibat luka bakar atau trauma tajam. Sebagai akar penyebab yang memungkinkan akses patogen ke jaringan dalam, merupakan infeksi sekunder. Patogen primer sering menyebabkan infeksi primer dan juga sering menyebabkan infeksi sekunder. Biasanya infeksi oportunistik dipandang sebagai infeksi sekunder karena defisiensi imun atau cedera adalah faktor predisposisinya. Jenis infeksi lainnya terdiri dari infeksi campuran, iatrogenik, nosokomial, dan infeksi yang didapat dari masyarakat. Infeksi campuran adalah infeksi yang disebabkan oleh 2 atau lebih patogen, contohnya adalah appendicitis, yang disebabkan oleh Bacteroides fragilis dan Escherichia coli. Jenis kedua adalah infeksi iatrogenik, yaitu infeksi yang ditularkan dari petugas kesehatan ke pasien. Infeksi nosokomial yaitu infeksi yang didapat dari saat dirawat di rumah sakit, juga terjadi pada fasilitas layanan kesehatan. Terakhir, infeksi yang disebabkan dari masyarakat adalah infeksi yang didapat dari seluruh komunitas. Infeksius atau tidak. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa suatu penyakit bersifat infeksius adalah untuk mengujinya menggunakan postulat Koch yang mensyaratkan bahwa pertama, agen infeksi hanya dapat diidentifikasi dari individu yang memiliki penyakit dan bukan dari kontrol yang sehat. Dan kedua, bahwa individu dengan agen infeksi juga mengembangkan penyakit tersebut. Postulat ini pertama kali digunakan dalam penemuan bahwa spesies Mycobacterium mengakibatkan tuberkulosis. Akan tetapi postulat Koch biasanya tidak dapat diuji dalam praktik modern karena alasan etis. Membuktikan penyakit akan memerlukan infeksi eksperimental pada individu yang sehat menggunakan patogen yang diproduksi sebagai kultur murni. Sebaliknya, bahkan penyakit yang jelas-jelas infeksius tidak selalu memenuhi kriteria tersebut. Misalnya Treponema pallidum, bakteri penyebab sifilis, tidak dapat dikultur secara in vitro. Tetapi mikroorganisme ini dapat dikultur dalam testis kelinci. Belum diketahui dengan jelas mengapa kultur murni diperoleh dari hewan yang menjadi inang dibandingkan dengan perolehan dari kultur lempeng. Kemampuan menular. Penyakit menular adalah bagian dari penyakit infeksi, terutama penyakit yang mudah berpindah. Jenis penyakit menular lain memiliki rute infeksi yang lebih khusus, seperti penularan melalui vektor atau hubungan seksual. Biasanya tidak dianggap sebagai menular dan sering kali tidak memerlukan karantina bagi penderitanya.
Penyakit infeksi biasanya ditularkan antar individu melalui kontak langsung. Jenis kontak yang dimaksud yaitu dari orang ke orang dan penyebarannya percikan atau tetesan. Kontak tidak langsung seperti penularan melalui udara, benda terkontaminasi, makanan, dan air minum. Kontak orang dengan hewan yang bertindak sebagai reservoir, gigitan serangga dan lingkungan yang terkontaminasi merupakan cara lain penularan penyakit infeksi. Lokasi anatomis infeksi dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi anatomis atau sistem organ yang terinfeksi. Misalnya infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, infeksi odontogenik, infeksi vagina, dan infeksi intramniotik. Selain itu, lokasi peradangan yang menjadi tempat infeksi dapat dijadikan penamaan radang tersebut, misal pneumonia, meningitis, dan salingitis. 3. Tanda dan gejala penyakit infeksi. Tanda dan gejala penyakit infeksi. Hampir seluruh jenis infeksi dapat menimbulkan gejala serupa. Beberapa gejala yang umum muncul akibat penyakit infeksi antara lain 1. Batuk dan bersin, 2. Demam, 3. Peradangan, 4. Muntah, 5. Diare, 6. Nyeri otot, 7. Kelelahan, 8. Kram. Yang keempat, penyebab seseorang terkena infeksi. Penyebab seseorang terkena infeksi. 1. Kontak langsung. Salah satu cara termudah untuk terkena infeksi adalah kontak fisik secara langsung dengan orang atau hewan yang juga terinfeksi. 2. Kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda mati seperti gagang pintu atau permukaan meja yang terkontaminasi. Orang yang menderita infeksi secara tidak sadar meninggalkan jejak bakteri atau virus di atas permukaan benda mati yang disentuhnya. Jika Anda menyentuh benda tersebut, Anda bisa terinfeksi ketika Anda lupa mencuci tangan dan menyentuh hidung, mata, atau mulut Anda. 3. Gigitan serangga. Gigitan serangga seperti nyamuk, lalat, atau kutu juga bisa menyebabkan penyakit infeksi. Beberapa jenis serangga dapat menjadi vektor, alias pembawa mikroorganisme dari manusia lain yang menginggap penyakit. Gigitan nyamuk Aedes aegypti adalah salah satu contoh penularan virus demam berdarah dengan lewat gigitan serangga, serta nyamuk Anopheles yang membawa parasit mamalia. 4. Makanan yang terkontaminasi. Penyakit infeksi dari makanan atau air yang terkontaminasi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Salah satu jenis bakteri yang paling sering ditularkan dari makanan adalah Escherichia coli yang banyak ditemukan di daging kurang matang. Kelima, cara mengobati dan mencegah penyakit infeksi. Berikut adalah beberapa pilihan pengobatan yang umum diberikan. 1. Antibiotik. Untuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, dokter biasanya akan meresepkan obat antibiotik. Obat ini akan membunuh atau menghambat perkembangbiakan bakteri. Namun karena resistensi kebal, antibiotik merupakan suatu masalah yang semakin berkembang. Antibiotik mungkin akan diresepkan hanya untuk infeksi bakteri yang serius. 2. Antivirus. Obat-obatan antivirus dikhususkan untuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Antivirus tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan infeksi bakteri. Begitu juga sebaliknya. Antibiotik hanya bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri. 3. Anti jamur. Pada kasus infeksi akibat jamur, dapat diberikan obat-obatan anti jamur, tergantung pada jenis penyakitnya. Obat anti jamur biasanya tersedia dalam bentuk topikal, oral, dan suntikan. 4. Antiparasit. Obat antiparasit dikhususkan untuk orang yang mengidap penyakit infeksi akibat parasit. Jenis obat pun akan berbeda-beda tergantung pada tipe parasit yang ada di dalam tubuh. Pencegahan penyakit infeksi. 1. Cuci tangan secara menyeluruh. 2. Menghindari menyentuh wajah, khususnya hidung, mata, dan mulut, terlalu sering dengan tangan yang kotor. 3. Makanan harus dimasak atau didinginkan secepat mungkin. 4. Sayuran
dan daging harus disimpan secara terpisah dan dipersiapkan di papan pemotong yang berbeda. 5. Daging sebaiknya disajikan dengan matang. 6. Makanan yang mengandung mikroorganisme berbahaya tidak selalu berbau busuk. Penting untuk tetap waspada. 7. Beberapa organisme mati sewaktu makanan dimasak, tetapi mereka masih dapat meninggalkan zat-zat beracun yang dapat menyebabkan diare dan muntah. Sekian dari kelompok 9, mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.